Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara-saudara berada untuk mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Entah yang ada di rumah atau dimanapun saudara, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama sekali lagi mengikuti doa di dalam persekutuan doa Gereja Kristen Kalam Kudus. Mungkin kondisi yang kita alami, yang kita jalani pada malam hari ini berbeda. Selama ini kita datang ke gereja untuk berdoa, tapi malam hari ini kita harus berdoa entah dari kamar masing-masing, dari ruang tamu masing-masing, ruang keluarga masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kondisi yang susah ini Bapak Saudara, tetap ada hal yang bisa kita syukuri. Ada banyak hal yang bisa kita terus doakan. Ada banyak hal di mana kita boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan. Secara khusus pada malam hari ini kita mau sama-sama bersatu hati. Kita mau berdoa, kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan, juga merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita untuk memulai ibadah doa malam hari ini, kita terlebih dulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Hingga sampai pada malam hari ini kami masih boleh bersama-sama, bersatu hati di tempat kami masing-masing untuk mengikuti kebaktian doa. Saya bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu baru yang Tuhan berikan buat kami. Dan kiranya pada momen malam hari ini kami boleh berdoa untuk banyak hal, mendukung pelayanan tempat Tuhan di gereja ini, untuk mendukung rekan-rekan kami yang mungkin mengalami kesulitan. Saya mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus ibadah kebaktian doa malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya apapun yang kami kerjakan, kami doakan, kami renungkan. Semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari-hari ini adalah hari yang cukup berat. Sebagian dari kita mungkin work from home, study from home. Tetapi sebagian dari kita juga mungkin kehilangan pekerjaan kita, kehilangan penghasilan kita. Sulit bagi kita di masa seperti ini untuk kita bersyukur. Tetapi saya mengajak saudara pada malam hari ini untuk mengawali ibadah doa kita. Kita mau bersyukur bersama-sama. Kita mau menaikkan sebuah pujian bahwa kasih Tuhan itu telah nyata dalam kehidupan kita. Hari Jumat yang lalu, hari Minggu yang lalu, kita sudah merayakan Paskah, juga Jumat Agung. Itu adalah bukti bahwa kasih setianya nyata dalam kehidupan kita. Karena itu, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, ada ucapan syukur. Berapa waktu yang lalu saya juga mengajak teman-teman yang ada di remaja untuk kita boleh bersyukur di tengah-tengah masa yang sulit ini. Dan yang unik Bapak Saudara, banyak anak-anak remaja yang mengalami hal-hal yang patut disyukuri di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah masa-masa ini. Mari kita mau menaikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan buat kasih setianya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia menyerahkan Tuhan Yesus kita sebagai serahkan anak. Kasih-Mu yang begitu besar mau berkorban buat kami. Berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih karena itu kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur.
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Karena itu kami mau bersyukur selalu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur. Syukur kami Tuhan, karena kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Kami mau menyembahmu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah. Hari ini kita mau sama-sama berdoa buat kasih Allah yang sungguh telah nyata dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur saudara, sebab kasih Tuhan yang begitu baik. Sekalipun kita berada di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan karena dampak dari COVID-19, kita masih diberikan kesehatan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mau sama-sama buka suara kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun Kau boleh menempatkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa ada rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang terus boleh nyata dalam kehidupan kami. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan bagi kami, kami percaya Tuhan, Kau terus menyertai kami. Kau terus menyertai dan melindungi kami. Kau menolong kami. Bahkan Kau menyediakan segala hal yang kami perlukan Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bagi Allah yang sedemikian baik bagi hidup kami. Kami mau ucapkan syukur yang gak ada henti-hentinya Tuhan. Dalam segala kondisi apapun, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kemudian yang kedua kita mau berdoa buat rangkaian acara Paskah yang boleh berjalan dengan baik. Ada doa Getsemani, Jumat Agung, dan juga Minggu Paskah yang sudah boleh dijalankan. Dan walaupun kita menikmati rangkaian ibadah Paskah itu dari rumah, tidak seperti yang ada di tahun-tahun sebelumnya saudara. Tetapi kita yakin dan percaya, di dalam kondisi yang seperti itu, kita tetap yakin dan kita bisa melihat juga mengingat kebaikan Tuhan yang telah mati di atas kayu salib. Kita berdoa mengucap syukur buat rangkaian Paskah yang boleh berjalan dengan baik. Kita buka suara kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat kasih setia Tuhan. Secara khusus bagi gerejamu dan pelayanan gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di masa-masa yang sulit ini kami masih boleh menikmati Paskah bersama-sama. Bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Walaupun tidak seperti hari-hari biasanya, seperti tahun-tahun biasanya, tapi kami percaya Tuhan,
bahwa ada kasih Tuhan menyertai. Sehingga di momen-momen yang sulit ini, kami tetap boleh merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh melayani. Kesempatan kami boleh menikmati Paskah. Untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan boleh kirimkan, menaburkan kebenaran firman Tuhan, Kau juga boleh pakai mereka untuk menjadi berkat. Di tengah-tengah tempat mereka boleh melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Gindo. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Beni Solihin. Kami berdoa juga untuk Pendeta Bubiti Kualu Tuhan yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Mereka boleh diutus untuk memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Mereka boleh diutus untuk boleh menjadi berkat. Di tengah-tengah masa sulit ini kami merasakan bahwa Engkau telah berkorban untuk kami. Sehingga kami terus boleh mengandalkan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kami yakin dan percaya mampu mengatasi segala persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian Paskah yang boleh kami nikmati. Dan kiranya semua ibadah itu boleh menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan yang menonton. Entah dari TV atau dari YouTube Tuhan. Tetapi mereka boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita juga berdoa untuk rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja di tempat ini. Secara khusus dalam ibadah live streaming pada hari Minggu besok. Kita berdoa untuk ibadah live streaming yang ada dan diadakan pada minggu ini. Kita berdoa untuk pelayan mimbar, WL, singer, pemusik yang sudah dijadwal untuk boleh melayani saudara di rumah. Kiranya mereka diberikan hikmat untuk boleh memberitakan firman Tuhan, mengajak kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi buat setiap jemaat Tuhan di rumah, mereka juga boleh menikmati ibadah dengan hati yang sungguh, dengan sikap yang baik, datang ke hadirat Tuhan untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu besok. Mari kita buka suara, kita berdoa buat ibadah live streaming yang akan diadakan pada minggu ini. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah live streaming yang akan dikerjakan pada minggu ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Kami bersyukur Tuhan untuk pemimpin pujian, singer, pemusik yang Tuhan berikan talenta dan hikmat sehingga mereka boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkara Tuhan yang begitu besar. Kami berdoa untuk jalannya ibadah live streaming pada hari Minggu nanti. Kau yang memberikan mereka hikmat Tuhan, setiap orang yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Kau bimbing dan buka hati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kiranya mereka tetap dari rumah masing-masing, mereka boleh hadir tepat waktu, mengikuti ibadah live streaming yang akan disediakan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus tempat ini. Mereka boleh membuka hatinya, bersungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan sekalipun mereka ada di rumah. Dan mereka boleh juga terbuka hatinya dan fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa firman Tuhan nanti juga boleh meneguhkan kami, memberikan pengharapan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah live streaming pada minggu esok ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memakai ibadah ini untuk jadi berkat dan kesaksian bagi orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur adalah rasa khawatir. Rasa khawatir membuat kita nggak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jangankan bersyukur Bapak Saudara, kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, ketika kita khawatir, kita nggak bisa melakukannya. Tetapi kita nggak perlu khawatir karena kita punya Tuhan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang mampu melimpahkan berkatnya bagi setiap kita. Kita mau menaikkan sebuah pujian. El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Ku
usah kau bimbang, sebab Yesus memelihara. Usah kau bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemaskan, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Dia besar, El Shaddai mulia. Aku bimbang sebab Yesus memelihara. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku cemas, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Bersama-sama El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita mau berdoa sekali lagi, Bapak Saudara. Kita mau mendukung setiap orang-orang di dalam jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita mau berdoa, saudara-saudara, buat saudara Gideon yang mengalami kecelakaan di Ungaran, saudara. Kita berdoa di dalam perawatannya, kondisi pemulihan kondisinya boleh Tuhan bantu sehingga di hari ke depan kondisinya semakin pulih dan kembali boleh menikmati kesegaran, kesehatan yang datang daripada Tuhan. Berdoa untuk Bapak Ferry dan keluarga-keluarga yang mungkin memiliki saudara-saudara yang terkena dampak dari COVID-19. Kita berdoa bagi mereka yang kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan penghiburan juga harapan. Sehingga di waktu-waktu ke depan boleh kembali pulih dan sehat seperti sedia kala dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kita juga berdoa buat keluarga dari Bapak Marlon yang beberapa hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan
suami dari Ibu Erni, kiranya Tuhan juga boleh memberikan penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan, sehingga di masa-masa yang sulit ini Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan, penghiburan dan sukacita, sehingga mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala, boleh memuji muliakan Tuhan bersama-sama dengan setiap kita di tempat ini kembali. Kita buka suara, kita berdoa mendukung setiap jemaat-jemaat Tuhan yang kita tahu dalam keremahan tubuh. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Gideon. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ferry. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin kami tidak tahu dengan pasti bagaimana kondisi kesehatan mereka ya Bapak. Dimanapun mereka berada, dalam kesakitan apapun, kelemahan tubuh apapun, kiranya Tuhan yang akan memberikan kelegaan, memberikan sukacita, untuk mereka boleh kembali pulih sedia kala. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada yang terdampak oleh COVID-19 ini ya Bapak. Kau akan memberikan mereka, keluarga mereka menjadi saluran berkat, menjadi penguatan, memberi harapan, pendoa bagi setiap orang-orang yang merasakan dampak dari COVID ini ya Bapak. Kau pakai Tuhan, jemaat Tuhan tempat ini untuk jadi saluran berkat Tuhan. Tak melalui materi mereka, doa-doa mereka, kesaksian mereka, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga almarhum Bapak Marlon. Kami berdoa Tuhan untuk istrinya Ibu Erni yang yang tinggal diizinkan Tuhan untuk ditinggalkan. Tetapi kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan dan penghiburan Tuhan yang boleh hadir nyata dalam kehidupan keluarga ini. Sehingga rasa sedih dan duka cita boleh kembali diberikan sukacita. Diberikan penghiburan daripada Tuhan, pertolongan dan harapan yang baru di masa yang akan datang. Sehingga melalui kehidupannya, bukan sekedar duka cita yang boleh dilalui, tetapi juga ada sukacita karena mereka tahu ada pengharapan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang mendengarkan setiap seru doa kami. Ya Bapak, sekarang kami rindu untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang akan membuka hati setiap kami untuk boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan, yang sungguh boleh mengubahkan setiap kami. Pakai hamba-Mu di setengah segala keterbatasannya, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, dan boleh nyata dalam kehidupan setiap kami di tempat ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada malam hari ini firman Tuhan terambil dari dalam Lukas 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-34. Lukas 12 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan membacakan ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh memperhatikannya atau membacanya dengan bersuara, dan saya juga akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberikan judul hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu, semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian jauh bacaan kita firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Saudara. Kenapa saya membacakan bagian firman Tuhan ini, Bapak Saudara? Kenapa? Karena ini adalah bagian firman Tuhan yang sungguh menguatkan secara khusus bagi saya. Di tengah-tengah perasaan khawatir, takut melihat kondisi dunia belakangan ini, Bapak Saudara. Terlebih lagi mungkin bagi kita. Karena itu banyak orang-orang mengajak kita bersama-sama berdoa untuk dampak dari corona. Banyak orang yang takut tertular atas virus ini. Banyak juga dari mereka yang takut akan dampak setelahnya. Secara khusus soal permasalahan ekonomi, Bapak Saudara. Mereka takut ada dampak perekonomian yang akan hancur karena virus ini. Di dalam firman Tuhan yang kita baca barusan, Saudara, di situ jelas dikatakan bahwa kita diminta oleh Tuhan sendiri untuk kita tidak khawatir. Dalam firman Tuhan ini jelas melihat bahwa mereka khawatir tentang apa yang akan mereka pakai ketika mereka mengikut Tuhan, Saudara. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum. Mereka takut mereka hidup berkekurangan. Tetapi saya yakin dan percaya, Saudara, Tuhan adalah Allah yang begitu baik. Dia yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca juga, di situ dikatakan bahwa ada burung gagak. Dia tidak pernah menabur, tidak menuai, tidak bekerja menghasilkan apapun, tetapi Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Bahkan ada bunga juga, Bakung. Di situ dikatakan Salomo dengan segala kekayaannya, dengan segala kemegahannya, tetapi mereka tidak memakai pakaian sebaik apa yang Tuhan berikan kepada bunga-bunga itu. Saya yakin dan percaya, Bapak Saudara, gak ada orang di dalam dunia ini pun, satu orang pun yang mungkin gak pernah ngerasa takut atau khawatir. Saya pun merasa takut dan khawatir di dalam satu kondisi atau momen tertentu. Tetapi Saudara, ketika rasa khawatir itu hidup dalam kehidupan kita gak bisa lagi untuk mengucap syukur. Kita gak bisa melihat apa yang menjadi kebenaran. Buktinya apa, Saudara? Belakangan ini virus COVID ini mulai ramai. Mulai marak, penuh. Di media sosial, di TV, semua berita membicarakan soal COVID. Di awal-awal masa di mana COVID ini muncul, Saudara, ada sebuah gerakan, bukan gerakan ya. Banyak orang-orang yang merasa panik kemudian membeli barang-barang dengan stok yang berlebihan, Saudara. Padahal mereka harusnya mementingkan atau memikirkan orang lain juga. Tetapi karena rasa khawatir akhirnya mereka gak memikirkan bagaimana orang lain. Saya merasakan, Saudara, ketika wabah ini mulai ramai terus kemudian harus mencari masker dan hand sanitizer, tapi tidak bisa menemukan di mana-mana. Ternyata banyak orang yang mengumpulkan dan dijual dengan harga yang begitu mahal. Mereka tidak memikirkan lagi orang-orang di sekitarnya. Yang mereka pikirkan adalah mereka akan aman. Dan kedua, mereka dapat untung. Tetapi ketika kita nggak khawatir, kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat orang lain.
Tetapi ketika harta kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita menjadi yang utama, kita nggak akan bisa jadi berkat lagi buat orang lain. Yang ada, kita akan mengumpulkan semakin banyak untuk diri kita sendiri. Maka itu saudara, kalau kita lihat di ayat-ayat yang di bawahnya, di situ dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, saudara. Di masa COVID ini mungkin sebagian dari kita ada yang merasakan dampaknya. Ada yang gak bisa pergi kerja. Ada yang mungkin merasakan penghasilannya dipotong. Atau bahkan saudara tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Dan itu tidak jauh-jauh. Mungkin ada di tetangga di kanan kiri kita. Mungkin ada jemaat di dalam gereja kita. Bagi kita yang diberikan kelimpahan oleh Tuhan, apa yang kita kerjakan? Apakah kita sudah memperhatikan mereka? Apakah kita sudah membagikan apa yang bisa kita bagikan untuk menjadi berkat buat mereka? Tuhan rindu saudara untuk kita melepaskan segala kekhawatirannya. Bagaimana caranya? Dalam 1 Petrus ayat 5, pasal 5 ayat 70, di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mungkin sebagian daripada kita berpikir seperti ini, nanti kalau aku menyumbangkan apa yang aku miliki kepada orang lain, ternyata virus ini panjang, apa yang harus kukerjakan? Aku gak punya cadangan apa-apa. Atau mungkin dari sebagian dari kita bilang, aduh Tuhan, kalau aku bagikan nanti aku gak punya stok lagi. Itu adalah bentuk kekhawatiran kita, saudara. Tapi perintah Tuhan, serahkan kekhawatiran kepadanya, sebab Tuhan mampu memelihara kita. Dia mampu memelihara saudara dan saya. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Ketika Tuhan mengatakan, aku memelihara kamu. Kita pasti akan merasakan damai sejahtera. Apapun yang dibutuhkan oleh kita. Tuhan tahu. Mungkin Tuhan gak memberikan berlebihan saudara. Tapi memberikannya cukup. Tepat pada waktunya bagi setiap kita. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang sedemikian rupa. Sehingga kita mau terus menjadi berkat, saluran berkat Tuhan. Seperti firman Tuhan yang dikatakan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita, memelihara kita. Tugas kita selanjutnya adalah memelihara orang-orang lain juga. Menjadi saluran berkat bagi mereka. Membagikan apa yang kita miliki untuk jadi berkat buat mereka. Saya mengajak saudara dimanapun kita berada. Ketika kita melihat saudara-saudara kita entah di samping kanan kiri rumah kita. Kita melihat ada orang yang kita kenal dalam kondisi susah. Bantulah mereka. Karena itulah yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan khawatir. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan memelihara kamu. Bagianmu menjadi berkat buat orang-orang dalam kesulitan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Saya mengajak Bapak Saudara kita berdoa. Kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk melepaskan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Kita mau menyerahkan semua yang menjadi ketakutan kita kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang terus boleh memelihara dan menopang kehidupan kita. Sehingga kita bukan hanya dicukupkan oleh Tuhan, tetapi kita juga boleh dipakai Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan. Silakan Bapak Saudara untuk mengambil waktu pribadi. Untuk berdoa. Menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang berdoa, saya akan menaikkan sebuah pujian. Pujian mengatakan bahwa Bapa, Kau adalah Allah yang setia. Yang selalu menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Kau setia
bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama, saudara, sebagai keyakinan kita bahwa Dia adalah Bapa yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Kami tenang ketika kami sadar bahwa ada Kau yang mengasihi kami. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, angkatlah segalanya bagi kami. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penguatan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat ingat-ingatan untuk kami hidup tidak khawatir. Karena kami yakin dan percaya Kau yang memelihara kami. Kau mengetahui Tuhan segala apa yang kami butuhkan. Sehingga bukan bagian kami untuk khawatir. Tetapi Kau mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Untuk melihat apa yang Tuhan rindu untuk kami kerjakan. Untuk menjadi berkat buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati kami supaya kami boleh menjadi berkat buat mereka. Melalui tangan kami ada kasih Tuhan yang begitu nyata. Sehingga melalui kehidupan kami, melalui pertolongan yang kami berikan buat mereka, mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami di hari-hari ke depan dalam tangan Tuhan. Dan kiranya kami terus mau hidup menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Kita mau menaikkan pokok doa yang terakhir saudara. Kita mau berdoa bagi bangsa. Kita mau berdoa bagi setiap elemen di dalam negeri kita mungkin yang terdampak oleh COVID ini. Kita mau bersama-sama berdoa buat hal ini. Tetapi terlebih dahulu sebelum kita berdoa, kita mau menaikkan sebuah pujian. Doa kami. Kayak kita bersyukur buat kasih Tuhan atas bangsa Indonesia. Dan kiranya kita juga boleh mendoakan bangsa kita. Hari lepas hari jadi berkat buat mereka. Bersama-sama kita naikkan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Kami bersatu menjadi duta kerajaan. Kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan memancarkan terang kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara, yang terakhir kita mau berdoa. Kita mau berdoa bagi bangsa ini. Kita berdoa bagi pemerintahan kita. Secara khusus dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini. Kita berdoa bagi pemerintah. Entah pemerintahan pusat, pemerintah kota atau pemerintah daerah dimanapun saudara-saudara berada. Kita mau berdoa supaya pemerintah punya solusi. Bagaimana cara mengatasi COVID ini saudara. Supaya di hari-hari ke depan ada pemulihan. Ada proses yang bisa dijalankan atau keputusan-keputusan yang diambil untuk boleh memperlambat penyebaran COVID-19 secara khusus dalam bangsa kita Indonesia. Kita mohon kepada Tuhan untuk Tuhan juga boleh memberikan orang-orang yang paham benar tentang obat-obatan, boleh menciptakan obat penawar
secara khusus untuk melawan virus ini. Kita berdoa juga bagi setiap orang-orang Indonesia, orang Kristen secara khusus untuk mereka boleh menjadi berkat. Mereka boleh hidup di dalam terang Tuhan sehingga mereka boleh menerangi orang-orang di sekitarnya. Kita berdoa untuk pokok doa ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diizinkan untuk kami tinggal di Indonesia. Tuhan juga boleh memberikan pemerintahan. Kami berdoa Tuhan untuk bagi seluruh pemerintahan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi. Kami berdoa Tuhan untuk segenap jajaran menteri dan aparatur yang ada di bawahnya. Untuk mereka boleh bersatu hati bersama-sama untuk melakukan pemikiran-pemikiran, ide-ide atau tindakan-tindakan yang cukup baik dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan. Pimpin mereka, tolong Tuhan pemerintahan kami ini Tuhan supaya mereka boleh menjadi berkat buat setiap orang-orang masyarakat Indonesia yang mereka layani. Kami berdoa Tuhan untuk setiap ilmuwan-ilmuwan supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan juga untuk menyiapkan, menciptakan obat penawar dari virus ini ya Bapa. Sehingga di kemudian hari bangsa ini boleh terlepas bebas dari wabah COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga untuk orang-orang Indonesia, secara khusus orang-orang Kristen yang ada di bangsa kami ya Bapa. Kiranya mereka di tengah-tengah wabah COVID ini, di tengah-tengah masa sulit ini, mereka boleh mengulurkan tangan mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian, untuk berbagi kasih Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan atas bangsa kami. Kami boleh memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu melihat bangsa Indonesia dipulihkan. Kami rindu, kami melihat orang-orang Kristen menjadi kesaksian. Ini adalah momen yang pas Tuhan untuk memakai kami jadi alat Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Kami tahu hati-Mu di dalam bangsa kami Tuhan. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Kami tahu Tuhan, kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Katakan bersama-sama Tuhan, pulihkan, Bapa pulihkan. Dengar setiap seru doa kami Tuhan. Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri 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 kami.
Tuhan, kami ucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Sepanjang ibadah doa malam pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dimanapun kami berada kami boleh menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Melalui doa kami yang kami naikkan Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang boleh sedikit mengingatkan kami. Untuk kami tidak khawatir, menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami ucap syukur sekali lagi. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga. Persekutuan doa malam pada malam hari ini telah selesai. Kiranya di minggu yang depan kita boleh kembali bergabung bersama-sama kembali. Tuhan Yesus memberkati.